Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat. Wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidus sadat wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad amma ba'du. Fayaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa a'lamu bi muradih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an riwayatil Imam At-Tabarani radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat fata'aradu laha la'alla an yusibakum nafhatan minha salatashfawna fihi abadan abada atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para asatidah, orang tua kita, antaranya Bapak RT, Bapak Reza Adi Fahmi, Karaman Muhtaram, ada Bang Yadi juga alhamdulillah nyempetin waktu dan sekaligus undang rally untuk ikut memeriahkan acara Tarhib Ramadan. Sama-sama kita hadiri, yang ada waktu kita hadiri Tarhib Ramadan itu sebagai tanda syukur bahagia kita akan datangnya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukarram Dina billah Da'il Allah al-Mujahid Misandili Ustaz Ibn Rushd SHM dan CMM. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sehatkan beliau, Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah berkahkan dari segala sisi. Amin ya rabbal alamin. Para Ustaz Halim, Ustaz Khashi'in, Ustaz Akil, Ustaz Amin dan Rafi dan seluruh teman-teman semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah Allah Ta'ala kembali pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada kearifan alam Nabi besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kebetulan kita bertepatan dengan penutupan pengajian yang biasa diadakan tiap 2 minggu sekali di Majlis As-Sibah ini, guna untuk kita dapat lebih fokus lagi tadi kata Bapak RT kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dan juga ibadah-ibadah lainnya, dengan harapan bahwa tawakufan yang telah kita laksanakan ini dan yang sedang kita lakukan ini tidak mengurangi daripada kenikmatan kita dan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhenti ngaji 2 mingguan sekali bukan berarti kita berhenti untuk beribadah, berhenti untuk menuntut ilmu, berhenti untuk ngaji, berhenti untuk duduk di majlis-majlis ilmu. Akan tetapi ini adalah satu bagian kesempatan kita bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ibnu, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita semua yang ada di Jepete khususnya, tinggal kita
untuk mengamalkan apa yang telah disampaikan. Sebab al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamalin. Ilmu kalau gak diamalin kayak kita nanam pohon durian, bertahun-tahun itu pohon kita tanam, bertahun-tahun itu pohonan kita kasih pupuk, tapi kagak ada buahnya. Ini ada satu cerita beneran. Itu di Pondok Pesantren Al-Inayah, saya punya guru, saya punya orang tua, Bapak Haji Muhammad bin Haji Abdullah. Masih ada orang itu sekarang. Itu beliau nanam pohon durian. Tahun-tahun beliau tanam, beliau kasih pupuk terbaik, diurusin itu pohonan. Tapi pas udah gede itu pohonan kagak tumbuh buah. Buahnya nggak ada. Di mana-mana pohon durian kalau udah mulai gede udah mulai tumbuh buah. Biasanya sebelum tumbuh buah itu dia berbunga dulu. Kita sering sebut orang Tibetnya karuk durian. Karuk ya, bukan karung. Kembang durian. Itu karuk kalau dimakan enak banget. Bisa di sayur, bisa dioseng, enak banget. Apalagi kalau emang besok puasa hari pertama nyawurnya pakai karuk durian, iya kan? Sampingnya ayam bekakak, sambal terasi, sampingnya duit 10 juta. Romannya lebaran menjadi, jadi lebaran. Ya, biar kata puasanya belum mulai, lebaran kayak itu udah kelihatan, gitu. Betul saya masih gitu ya. Rasa-rasanya puasa semangat. Itu pohon durian beliau tanam bertahun-tahun gak pernah tumbuh buah. Akhirnya satu waktu lagi pengen berangkat sholat subuh, tiba-tiba beliau ngeluarin bendok. Tahu bendok? Golok. Yang biasa bakal nyeset pala sapi sama pala kambing. Beliau bawa kata istrinya itu Hajah Komariah. Istrinya bilang, mau ngapain Bang Haji bawa golok? Gitu. Mau ngapain bawa golok? Kagak dijawab. Tapi ternyata sembari berangkat ke masjid, beliau sampai di bawah pohon durian. Itu mungkin sekitar masih jam 4 belum subuh belum. Sekitar jam 4. Apa kata beliau? Itu golok dikeluarin. Itu Umi Hajah Komariah istrinya beliau takut. Kenapa emang? Jangan-jangan Bang Haji ngelihat sesuatu yang gak bisa kita lihat gitu katanya. Ada memetik kan ini, dikeluarin goloknya ada pohon durian gede. Iya. Bayangin jam 4 subuh, belum subuh, ngeluarin bendok di bawah pohon durian gede. Nah, orang perempuan takut. Gitu. Kita aja juga yang nemenin karena takut lihatnya. Aneh soalnya. Apa beliau katakan di bawah pohon durian? Beliau ngomong sama tuh pohon durian. Lu gua udah tanam bertahun-tahun. Pupuk gua kasih. Yang cakep yang mahal. Gua beli bibitnya juga mahal jauh. Belinya. Itu ngapa lu kagak berbuah-buah? Yang mana harusnya lu udah berbuah. Tapi bertahun-tahun gua tanam lu, tapi lu kagak berbuah-buah. Sekarang begini, ini sembari nodongin golok. Sembari begini. Sekarang begini, ini ditempel di golok ini udah. Di pohonan, ini yang pakai di golok ya. Di pohonan itu ditempelin. Tahun ini lu gak berbuah, tahun ini juga lu menghadap Allah Ta'ala. Begitu kan? Berarti cerita bener. Tahun ini lu gak berbuah, tahun ini juga lu menghadap Allah Ta'ala. Bukan cuma buat tebang pohonnya, batang lu bukan buat cuma tebang, akar lu bahkan. Oh ya. Bukan cuma batang pohon duriannya yang ditebang, akarnya mau diangkat. Begitu katanya. Gak lama selang beberapa waktu ternyata itu pohon durian mulai tumbuh bunganya yang kita bilang kayu. Mulai tumbuh bunganya. Dan tahun itu pula tumbuh durian banyaknya bukan banyak. Yang pertama kali merasakan durian itu
Alhamdulillah kebetulan ada orang ini mari. Ustaz Agil tuh. Itu saksinya itu dia benar. Benar. Saksinya itu. Yang pertama kali makan buah durian itu ketika itu durian itu mulai jatuh, itu Ustaz Agil lah kan ini. Kita jadi saksinya. Jadi saya cerita gak bohongin. Kita benar. Pohon durian ditodong sama guru takut. Bilang katanya kalau kagak berbuah buat tebas bukan cuma batangnya, akarnya dibuangkan. Gitu katanya. Orang Betawi udah ngomel galak. Iya kan? Bapak kita masih ada punya bapak. Tengah malam belum pulang. Pas ditanya ngapain lu pulang? Begitu. Besok lu pulang begitu lagi, jangan kaki lu masuk ke dalam rumah, pala lu kepenggal. Dan begitu. Ini pohon durian yang kita bilang bahwa ini pohon gak bisa ngomong, ini pohon gak bisa berbicara. Tapi ketika ditodong, ditakut-takutin, kalau lu gak berbuah tahun ini, gua tebak tuh, ternyata tahun itu dia berbuah. Seakan-akan tuh pohon durian punya telinga, punya hati, yang merasakan bahwasanya yang punya pohon udah ngurusin. Cakep banget dikasih makanan, tapi gua ada manfaatnya nih. Yang sekarang gua berbuah dah, begitu. Seakan-akan tuh pohon durian kalau bisa ngomongnya gitu. Berkacamata kita sebagai akan katakan kita sebagai murid, bahwa apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Ibnu dan para kiai-kiai asatidz yang lainnya ini adalah merupakan basyiran wa nadhira, adalah merupakan basyiran, kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya yang namanya surga, begitu. Wa nadhiran, dan juga peringatan bahwasanya Allah taala punya siksa yang pedih api neraka. Maka janji Allah taala kepada kita semua orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Bagi kita orang yang beriman gak cukup iman lo, iman gua begitu, gak cukup, tapi kudu dibuktikan dengan apa? Wa amilus sholihat, kudu ada buktinya. Apa buktinya? Berbuat amal kebaikan. Terlebih-lebih insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, Allah Ta'ala sehatkan badan kita, berkatkan rezeki kita semuanya, kita masuk dan dapat bisa menikmati ibadah-ibadah di hari-hari dan malam-malam bulan Ramadan. Ini satu keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah Ta'ala itu ingin menurunkan bulan Ramadan, ini Nabi Musa tahu. Nabi Musa tahu. Dengan berbagai macam kemuliaan di dalamnya, kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah Ta'ala seraya seakan-akan seperti orang kagak terima. Ya Allah, bulan Ramadan kasih apa ke umat saya? Begitu kata Nabi Musa. Kasih apa ke umat saya? Kata Allah Ta'ala, enggak ya Musa, ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang gak tergiur ibadah satu malam bagaikan ibadah 1000 bulan. Siapa yang gak kepengen kita sholat malam sekali 2 rakaat doang, itu bagaikan kita sholat 1000 tahun kagak berhenti-berhenti. Siapa yang gak tergiur kita ngeluarin sedekah pada malam itu 1000 perak, bagaikan kita ngeluarin tiap waktu, tiap saat selama 1000 tahun kita sedekah. Siapa yang gak tergiur
saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari itu, minta diampunin dosa, saat itu Allah Ta'ala lebur kita punya dosa, diangkat kita punya derajat. Siapa yang kagak tertidur? Sedangkan umat Nabi Musa alaihissalam itu pernah nanya, ya Musa, saya punya dosa nih, bagaimana cara saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Ta'ala jawab tuh di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Apa kata Allah Ta'ala? Cara taubat umat Nabi Musa, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Cara taubat umatnya Nabi Musa kalau punya salah, punya dosa, punya kekhilafan, cara bertobatnya apa? Faqtulu anfusakum, lu bunuh diri lu sendiri, saat itu gua baru terima taubat lu. Coba. Umat Nabi Musa taubat suruh bunuh dirinya sendiri. Orang sekarang bunuh diri bukan gara-gara taubat, gara-gara dikejar-kejar sama renten, gara-gara main pinjol, kejar-kejar pinjol, slot, diputusin cewek, jatuh diri di pontoge. Hebatnya umat Nabi Muhammad tuh, apa kita punya dosa tiba minta istighfar kepada Allah Ta'ala, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Makanya kita kalau udah mulai Ramadan kayak begini, itu mulai biasa itu kita baca tuh, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Baca itu sekali umatnya Nabi Muhammad, dosanya dihapus sama Allah Ta'ala. Kalau kita jadi umatnya Nabi Musa, kayaknya Ustaz Halim gak sampai gemuk begini. Ngapa emang? Jujur aja dosa kita banyak tuh, bukan mah. Baru berbuat dosa, mau tobat, bagaimana emang? Bunuh diri lo, ya jadi dah. Dosa aja terus dah. Ini sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani, Nabi menyampaikan kepada kita, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kalian memiliki waktu-waktu, memiliki hari-hari, memiliki malam-malam, yang mana malam-malam tersebut, waktu-waktu tersebut, hari-hari itu adalah merupakan hari, malam, waktu yang paling spesial. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafah. Ada waktu-waktu yang spesial. Dan insya Allah kita bakal masuk kepada waktu yang spesial, bulan Ramadan, bulan penuh ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bilang, fata'aradu laha. Nabi bilang, menyeru kita semuanya, fata'aradu laha. Ayo dong bergegas dong, kata Nabi, untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan keistimewaan di bulan-bulan Ramadan. La'alla ayyusibakum nafahatan minha. Kali aja kata Nabi, ente dapat satu hal yang spesial di malam-malam bulan Ramadan, di hari-hari bulan Ramadan, walaupun cuma secuil doang. Kalau kita dapetin tuh hal nafaat, satu hal yang spesial dari Allah Ta'ala, apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Fala tashqawna bihi abadan abada. Maka engkau tidak akan pernah rugi, engkau tidak akan pernah celaka di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan penuh untuk bisa dapat melaksanakan
daripada ibadah-ibadah di malam-malam dan hari-hari bulan Ramadan. Satu peringatan yang seringkali saya katakan kepada para santri-santri di pesantren, bahwasanya khusus buat yang laki dan umumnya buat kita semua yang perempuan juga. Kalau perempuan bulan Ramadan tuh ada liburnya, ada liburnya. Kadang ada yang seminggu, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang cuma sehari doang. Ada yang paling lama itu sampai 15 hari liburnya. Kira-kira Ustaz Wasiin mau ada libur juga loh bulan Ramadan, dan puasa 15 hari. Cuti kali, cuti. Cuti kali. Bagi kita orang laki nggak ada libur, nggak ada. Maka di dalam kitab tuh salah satu daripada orang yang boleh tidak puasa, diantaranya yang pertama adalah kafir, orang kafir, orang Islam. Kemudian selanjutnya adalah orang gila. Orang gila gak wajib puasa, orang gila mah. Emang apa? Jangankan puasa, pakai baju aja lupa. Bagaimana disuruh puasanya? Ya kan? Kemudian selanjutnya orang gak boleh berpuasa di bulan Ramadan, gak wajib berpuasa di bulan Ramadan karena haid atau nifas. Kalau ada yang bebas tuh, siapa namanya? Siapa namanya? Bojot. Rehan. Kalau besok kita intip tengah hari habis sholat di Biru Amin, kemudian dia nenteng nasi padang, pakai tunjang sama rendang, minumnya UC 1000 cc. Kotor kali. UC 1000. Itu bisa jadi. Jangan-jangan si Rehan sudah berubah pikirnya. Dibilang kafir bukan. Dibilang kafir KTP-nya Islam. Dibilang gila. Masa orang gila nenteng nasi padang rapi bener. Tahu lah dia yang seger. Lupa kali dia lupa. UC 1000 begitu. Dibilang lupa. Juga masa iya ada orang lupa makai beli nasi padang, ditenteng bawa pulang. Jangan-jangan udah berubah bentuknya. Makai softtek kali dia itu. Teman-teman yang saya muliakan, saya selalu berpesan kepada para santri ketika pengen liburan Ramadan khususnya. Untuk yang laki-laki saya katakan jangan sampai ada yang batal puasanya, bagaimanapun bentuknya. Sebab kalau ada orang sengaja nggak puasa di bulan Ramadan, sakit enggak, orang gila bukan, haid juga bukan orang yang haid. Kenapa emang? Karena dia punya jagoannya. Maka walaupun dia sengaja buka puasa di tengah hari bolong, padahal dia adalah orang yang wajib puasa, walaupun bisa diganti, bisa dikodok puasanya, tapi satu hari yang dia tinggalkan, andaikan dia puasa di bulan lain, 1000 tahun dia puasa, nggak bisa menandingi kemuliaan satu hari puasa di hari-hari bulan Ramadan. Jangan ada yang jebol puasa. Karena saya punya teman laki sehat, gila juga sehat. Dia punya teman tengah hari kerja bulan Ramadan minumnya ekstracur. Pasti tanya, lu ngapa? Sakit. Bilang sakit seger banget. Bawa motor gede CBR sehat. Mampirnya warkop.
Motornya rusak berarti gitu. Motornya rusak kali. Mogok setir. Dia bilang gue capek habis kerja. Nggak ada di kitab fikih keringanan nggak puasa bagi orang yang bekerja. Nggak bisa kayak begitu. Zamannya Nabi itu orang ketika datang perintah puasa boleh. Bagi orang yang nggak pengen puasa gara-gara dia nggak kuat doang, pasti nggak kuat doang, boleh nggak puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang nggak kuat puasa, dia kata masih muda, masih seger, kayak Halim, kayak Ibnu, masih seger. Zamannya Nabi pertama kali turun puasa, itu boleh nggak puasa, tuh enak banget tuh. Zaman Nabi, zaman masih ada Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu boleh nggak puasa. Tinggal apa? Tinggal diganti. Sama apa? Pakai fidyah doang, kasih fidyah tiap hari. Tapi maka nggak langsung diwajibin orang puasa pada saat itu. Gebrek nggak langsung, gebrek langsung puasa wajib semua. Seiring berjalannya waktu, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Siapa orang di antara kalian nggak ada namanya keringanan. Bagi orang yang bisa puasa harus puasa. Begitu. Ya. Maka mari sama-sama kita niatkan diri kita dari sekarang untuk bisa dan dapat menunaikan segala aktivitas ibadah di bulan Ramadan, seraya kita minta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebab kita bisa melaksanakan khatam Quran Ramadan bisa sampai 5 kali, 10 kali, 15 kali, bahkan sehari khatam. Sehari khatam. 30 hari puasa berarti 30 kali khatam Quran. Itu bukan karena kehebatan kita. Kita bisa melaksanakan ibadah tarawih 23 rakaat, 11 rakaat, itu bukan karena hebatnya kita. Kita bisa melaksanakan puasa dari mulai subuh sampai menjelang maghrib, itu bukan karena kita kuat. Betapa banyak orang yang kuat, giliran dia diiming-imingi dengan es teh. Itu tadi saya melihat. Saya berangkat itu dari pesantren tadi pagi di lewat Mall Cinere. Tadi siang-siang tengah hari itu. Ini belum puasa ini kita. Ada iklan terpampang tuh gede banget tuh. Sirup marjan lagi dituang di dalam gelas warna hijau, cakep. Ini melon berarti. Itu iklan gede banget tuh. Coba sih itu bener tuh. Kalau kita lewat ada tuh pelampung gede tuh bang, gede banget. Dalam hati saya begini, ini tengah hari bener begini, gue belum puasa aja ngeliat gitu, rasanya aus rasanya. Sampai saya mikir dulu tadi itu ke warung gara-gara apa? Itu ngeliat gitu beneran. Saya ambil Pocari Sweat karena tadi sempat kekurangan ion. Endorse. Iya. Beneran itu. Gara-gara penter berangkat dari Rawakalung, macetnya bukan main. Siang-siang ngeliat gara-gara ngeliat iklan begitu, goyang nanti itu. Itu gula pergi lu. Itu bulan puasa kita, kenalin bulan puasa. Maka kalau saya boleh ngomel, lu kudunya diturunin. Kenapa emang? Ini iklan ganggu orang puasa nih. Itu kalau nggak percaya coba dan suruh jalan-jalan tadi. Gede banget. Cuma betapa banyak orang yang sehat, kuat, disuruh puasa, badannya keker. Perutnya sispek, bukan lagi one pack kayak saya. Sispek kuat, angkat barbel kuat. Giliran suruh puasa sehari, tengah hari dikasih minum es teh, jatuh tuh imannya, nampar tuh imannya, nampar. Semua gara-gara es teh doang ditukar tuh imannya. Namun billah ini, ya, maka yuk sama-sama
kita minta kepada Allah Ta'ala agar diberikan taufik, kekuatan, inayah, pertolongan untuk dapat bisa melaksanakan ibadah puasa 1 bulan full dan juga ibadah tarawih dan ibadah-ibadah lainnya di malam-malam bulan Ramadan. Terakhir, saya mewakili kepada asatidz dan juga pengurus majelis taklim tiap malam Sabtu ingin memohon ribuan maaf yang sebesar-besarnya apabila saat penyampaian yang disampaikan kurang berkenan di dalam hati teman-teman sekalian, kata-kata yang kurang pas, kurang cocok, dan mungkin menyakiti candaan-candaan saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan mudah-mudahan kita saling memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan langkah kita untuk dapat bisa beribadah di bulan Ramadan dengan penuh kekhusyukan. Keluar kita dari bulan Ramadan betul-betul mendapatkan predikat Idul Fitri, betul-betul menjadi suci kembali. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.